Assalamualaikum. Hai guys, vlog ini merupakan part 2 dari kelas 11-1. Kelompok 1 telah sampai di Masjid Agung Ibnu Battuta yang berada di Bali. Suasana di sini benar-benar bikin hati adem banget. Yuk kita eksplor lebih dalam sambil menikmati keindahan arsitektur Masjid Agung Battuta ini. Nah, jadi guys, Bali terkenal sebagai kawasan pariwisata yang mendunia, juga dikenal dengan kerukunan antar umat beragama. Simbol kerukunan ini dapat dilihat dari pusat peribadatan Puja Mandala yang merupakan kompleks tempat di mana berkumpul dari 5 sarana ibadah. Salah satunya adalah Masjid Agung Ibnu Battuta. Kawasan Puja Mandala terletak di Jalan Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Lokasi tersebut tidak jauh dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan jarak sekitar 14 km, sehingga mudah dijangkau oleh para wisatawan. Masjid Agung Ibnu Battuta diresmikan pada tanggal 20 Desember 1997. Masjid Agung Ibnu Battuta mempresentasikan umat Islam di dalam kompleks tersebut. Terletak di antara gereja, pura, dan vihara. Masjid 3 lantai ini dibangun dengan tapak sangat menonjol. Keberadaannya dapat terlihat dengan mudah dari berbagai penjuru. Gaya arsitektur masjid ini sangat khas Nusantara, khususnya budaya Jawa, yakni atap tajuk, limas atau piramida tumpang tiga. Masjid ini juga dilengkapi dengan bentuk peninggalan masyarakat lama, Al-Quran yang ditulis tangan, mimbar dan ornamen, serta artefak khas dunia Islam. Hal ini dilakukan karena selain sebagai pusat kegiatan, masjid ini diharapkan mendukung pariwisata religi. Berdirinya Puja Mandala berawal dari kesulitan warga muslim yang umumnya datang dari Jawa dan bermukim di daerah Benoa dan Nusa Dua untuk memiliki masjid sendiri. Nah, keluhan ini kemudian ditanggapi oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Djup Afe tahun 1993 sampai 1998 yang kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mendirikan tempat ibadah 5 agama yang diresmikan di Indonesia. Kemudian Djup Afe menugaskan PT Bali Tourism Development Center atau BTDC untuk menyiapkan lahan. Nah, BTDC menyiapkan lahan sekitar 2,5 hektar sampai 3 hektar di Desa Kampial yang menghadap ke Tanjung Benoa. Proses pembangunan Puja Mandala mulai dilakukan pada tahun 1994 berlangsung hingga 1997. Pada tahun 1997 sudah terdapat 3 tempat ibadah yang sudah didirikan atau dibangun, yang salah satunya termasuk Masjid Agung Ibnu Battuta, Bali. Masyarakat di Puja Mandala memiliki keragaman agama yang berbeda-beda, tetapi tetap saling menghargai dan toleransi karena Puja Mandala ini merupakan salah satu penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Kami akan mewawancarai salah satu pengurus Masjid Ibnu. Ya, kebayang adalah pusat pusat 50 legakan. Ini dibangun tahun 1393. Tahun 1990 selesai. Tahun 1998 pemerintahan Orde Baru diganti pemerintahan Reformasi. Tahun 1999 UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya dunia, World Heritage Culture. Ini yang punya ide ini termasuk planning program ide Sabta Pesona. Bapak ngurus ini Masjid? Ya ikut kita nangan di sini. Makanya di sini juga dibentuk namanya FKUAB, Forum Kerukunan Umat Antar Beragama. Jadi kalau di Bali asalnya dari sini. Jadi setiap 2 bulan sekali kita ada pertemuan, kadang di masjid, kadang di Bali, kadang di vihara, kadang di semuanya difasilitasi. Dan program sama MUI, Katul sama DWI, Buddha sama Walubi, Kristen Protestan sama Mawi, ini sama PHD, Pariwisata Indonesia. Awalnya. Kemarin kan kita lihat di web itu, Ya. terus kata-kata kayak ada peninggalan-peninggalan yang ditaruh di masjid ini. Itu prasasti Pak. Ayo sini. Masuk. Keunikan Masjid Ibnu Battuta yang terletak di Puja Mandala ini adalah tidak jarang pengunjung dan masyarakat sekitar mendengar azan, lonceng gereja, kidung Buddha, dan genta yang berbunyi secara bersamaan.
Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa toleransi antar umat beragama. Ramai orang beribadah di Masjid Ibnu Battuta ini. Salah satunya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang menyempatkan dirinya beserta para rombongan yang dari Arab untuk menunaikan sholat Jumat di masjid ini. Meskipun agama Islam di Bali adalah agama yang minoritas, pengurus masjid serta masyarakat selalu antusias mengadakan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Bali terjalin sangat baik. Nah, selesai sudah kami mengeksplor Masjid Ibnu Battuta. Tempat yang penuh dengan toleransi dan ketenangan ini benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa ya. Jangan lupa mampir ke Masjid Ibnu Battuta kalau ada kesempatan ya. Sekian vlog di Masjid Ibnu Battuta. Selamat menyaksikan keseruan di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, hai guys. Kelompok 2 sudah tiba di pusat toko oleh-oleh Krishna Bali. Bali merupakan salah satu pulau tropis yang sangat terkenal dikarenakan budayanya yang kental dan juga karena keindahan alamnya. Sehingga maka dari itu banyak turis mancanegara berdatangan ke Bali sehingga menjadikan banyak pusat toko oleh-oleh berdiri. Salah satunya adalah toko Krishna. Nah, toko Krishna ini berdiri sejak tahun 2007. Toko Bali Krishna merupakan oleh-oleh Bali terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara dan telah berdiri sejak 16 Mei 2007 di Denpasar karena didorong oleh antusiasme yang besar dari masyarakat. Di outlet ini, oleh-oleh yang pertama di Jalan Nusa Indah nomor 77 Denpasar. Toko tersebut dimiliki oleh Gusti Ngurah Anom yang bisa dikenal dengan nama Aji Krishna. Lalu toko Krishna yang kami datangi saat ini berada di daerah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, karena toko Krishna sendiri memiliki jumlah outlet hingga berjumlah 7 outlet dan 3 mini outlet. Selanjutnya, pusat oleh-oleh ini merupakan bagian dari Krishna Holding Company. Berdirinya toko ini karena terinspirasi dari banyaknya peminat dari pernak-pernik Bali yang dijual di konveksinya. Lalu usahanya berkembang pesat hingga melebihi target yang diharapkan. Setiap cabang Krishna dirancang dengan nuansa tradisional Bali yang memberikan kesan budaya lokal yang kental kepada pengunjung. Tidak hanya itu, harga produk yang ditawarkan sangat kompetitif sehingga wisatawan merasa puas dengan pengalaman belanja mereka. Selama bertahun-tahun, Krishna oleh-oleh Bali ini telah menjadi tujuan wajib bagi para wisatawan yang ingin membawa pulang oleh-oleh dari Bali. Dengan semakin berkembangnya para wisata di Bali, Krishna terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk baru yang dapat menarik minat pelanggan, termasuk memperkenalkan ini produk ramah lingkungan dan mendukung gerakan Go Green. Produk yang dijual oleh Krishna oleh Bali diantaranya ada aksesoris khas Bali seperti camilan. Nah, camilannya itu ada kacang disco, pai susu, kopi Bali, busana khas Bali, terus ada kain tenun di sana, pernak-pernik, lukisan, sandal, hingga tas anyaman khas Bali. Nah, kisaran harganya setiap produknya terbilang cukup terjangkau, mulai dari harga Rp10.000 sampai harga Rp300.000. Nah, tidak hanya dinilai lengkap saja, pusat oleh-oleh ini juga punya fasilitas yang cukup memadai. Beberapa di antaranya seperti food court, terus ada lahan parkir, musola, toilet, dan sebagainya. Dengan harga produk yang bersahabat dan fasilitas yang memadai, tidak heran jika banyak wisatawan yang asing maupun lokal berbelanja di Krishna, toko oleh-oleh Bali.
Tidak hanya bisa ditemukan di Bali, toko Krisna juga bisa ditemukan di Surabaya dan Kota Tua di Jakarta. Nah, adapun jam operasionalnya sendiri mulai dari pukul 9 WITA hingga pukul 22.00 atau jam 10 malam WITA. Terus, dengan konsep one stop shopping, Krisna memudahkan para wisatawan untuk menemukan semua oleh-oleh yang mereka inginkan di satu tempat. Dari toko oleh-oleh Bali tersebut memberikan kesan dan pengalaman kepada wisatawan mancanegara. Toko tersebut menawarkan berbagai macam produk yang mewakili kekayaan dan kreativitas Pulau Bali. Dan juga toko Krisna memperkenalkan produk lokal yang dibuat oleh warga lokal. Toko Krisna terus berkembang menjadi tujuan wisatawan belanja utama di Pulau Dewata. Toko ini memiliki ciri khas masing-masing dan memberikan kesan budaya Bali. Bagi yang berencana membelikan buah tangan di Bali bisa mampir ke pusat toko oleh-oleh Krisna. Sekian vlog toko pusat oleh-oleh Krisna. Selamat menyaksikan keseruan di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, hai guys, Kak Bakti ya sudah sampai di Kokopa. Adalah sebuah destinasi edukasi wisata yang berada di Jember yang didirikan oleh Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir pada 20 Mei 2016. Kokopak ini merupakan pengembangan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Indonesia yang terletak di Gebang Nangosari, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tempat ini menawarkan konsep edukasi bagi pengunjung dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan komoditas kopi dan kakao Indonesia, serta mendukung pariwisata berbasis pendidikan. Pusat Koka sendiri adalah lembaga penelitian dan pengembangan kopi dan kakao nasional yang berdiri sejak 1 Januari 1911 pada masa penjajahan Belanda. Awalnya, lembaga ini dikenal sebagai Boys Kitchen Profession di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.